Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sangkut-sangkut suaranya, Bang Bambang. Iya. Mungkin jaringan saya atau gimana ini, saya tidak tahu nih. Iya, Pak Bambang suaranya keputus-putus. Iya, sinyal saya lagi jelek ini. Ini tidak jelas, Bang. Ini ada tapping shot siapa tuh? Ya, itu tapping dari Askal. Saya tambahkan ya kata Kang Bambang tadi ya. Rabbiyal a'la wa bihamdi ya kan? Di dalam sudut Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya maha suci Allah yang maha tinggi serta lagi maha puji. Maknanya ketika kita sujud itu bukan sujud bentuk dohirnya yang kita tekankan, tapi bentuk jiwanya itu loh. Jangan kau merasa tinggi, jangan kau merasa ada, jangan kau merasa hidup, jangan kau merasa bisa berkuasa atas dirimu. Itulah yang dimaksud Rabbiyal a'la. Maka hanya Allah lah yang maha tinggi, yang maha puji, yang selalu memerankan dirimu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, sejak dari tanah dulu sampai menjadi tanah lagi, yaitulah Rabbiyal a'la. Peran diperankan Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha menjaga, yang maha memelihara, yang maha mencukupi semua kebutuhan kita. Dikira kita bisa kerja, kita yang cari. Dikira kita bisa makan dan minum, kita yang bisa. Semua itu dimakan minumi oleh uripe Allah. Kalau tidak ada Allah, apa ada kerja? Kalau tidak ada Allah, apa ada makan dan minum? Iya kan, Kang Mas? Ini pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Alam pikiran itu bisa dilenyapkan. Alam pikiran itu bisa dilenyapkan. Ini yang jawab Kang Mas Bambang ya. Jangan saya. Itu Nurullah Fiqh aja. Iya. Iya. Alam pikiran itu apakah bisa dilenyapkan? Bila manusianya masih menjadi Tuhan, tidak bisa melenyapkan. Syaratnya manusianya, syarat wajib untuk melepaskan itu semua, berani mati tidak manusianya. Kalau manusianya tidak berani mati, ya tidak bisa. Ya kan, Kang Mas? Enggak. Kalau manusianya berani mati, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang bagaimana sih yang jiwa yang tenang itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikan hak hidup, badan dan semua apa yang kau amalkan itu kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka Allah akan ridho. Bila semua sudah diserahkan kepada Allah, apakah itu semua milik kita? Ya tidak bisa apa-apa. Itulah yang dimaksud mengembalikan itu. Kalau itu sudah dikembalikan, otomatis semuanya kembali semua. Hancur semua alam-alam goib itu. Diganti dengan alam yang nyata. Apa alam nyata ini? Ya kenyataan Tuhan ini. Jadi jangan salah paham. Bukan manusianya jadi Tuhan loh ya. Kalau yang salah paham pasti begini. Kalau hidup ini Allah, oh aku berarti Tuhan. Kalau aku Tuhan ngapain aku sholat? Kan jeruk makan jeruk. Sholat nyembah Allah. Yang sholat Allah, yang disolati Allah. Ini yang salah paham. Karena dangkal pemahamannya, maknanya memahami dengan hawa nafsunya. Maknanya sholat itu adalah belajar mati. 5 waktu itu belajar mati. Tapi anehnya manusianya tidak tambah mati, tambah jadi Tuhan. Iya enggak? Enggak. Iya. Kadang kita sholat rajin, lihat orang tidak sholat, oh neraka.
Lihat orang tidak sholat, kafir. Ya itulah, tambah rusak. Kenapa? Karena sholatnya, ibadahnya, amalnya di dalam hawa nafsu, ya tambah kotor. Ibarat gelas ini. Selagi ada tutupnya Abdul Halim. Sholat getuwa ya apa, ibadah getuwa ya apa, zakat poso haji getuwa ya apa, ya tetap tambah jadi racun. Rusak, bau, busuk. Kenapa? Tertutup oleh tutup Abdul Halim ini. Leras. Karena masih li nafsi, Abdul Halim yang berkuasa, ya tambah busuk. Jangan dikira ibadah sholat puasa itu bisa mendekatkan diri pada Allah. Salah, tambah jauh bro. Kalau enggak, ma'rifatullah ya kan? Kafir ya. Kalau enggak makrifat dulu tambah jauh. Tapi kalau sudah makrifat, maka syariatnya, torekonya, hakikatnya, makrifatnya sudah bukan hak milik manusia lagi. Tidak berhak manusia syariat. Tidak berhak manusia toreko. Tidak berhak manusia hakikat makrifat. Yang berhak atas syariat, toreko, hakikat makrifat. Ya uripe Allah. Ya tidak kan mas? Sohe. Jadi saya jelaskan secara rinci syariat itu apa. Secara gamblang dan singkatnya. Syariat adalah apa yang kita lihat ini. Dinding, lampu, HP, wujud-wujud yang nyata. Inilah hakikat syariat itu. Bisa dipegang wujudnya, nyata wujudnya. Ya kan Mas? Inilah syariat itu. Tapi sebenarnya syariat itu tidak ada. Syariat itu tidak ada, tidak wujud, tidak nampak tanpa toreko. Toreko itu apa sih? Toreko itu jalan dari mata sampai ke HP. Jalan dari mata sampai ke dinding. Jalan dari mata sampai ke hutan, ke laut, ke bintang, ke langit, ke matahari. Itu jalan toreko. Tanpa toreko, syariat tidak ada, ya enggak? Nggih. Jadi lebih mulia mana antara toreko dan syariat? Syariat tidak ada tanpa toreko, ya kan? Nggih. Itulah bukti bahwa sebenarnya syariat ini tidak ada tanpa toreko. Alam semesta ini tidak ada tanpa penglihatan. Nah, torekoh pun itu tidak ada tanpa hakikat. Apa hakikat itu? Badan ini loh hakikatnya. Tanpa biji mata, ya tidak ada toreko. Tanpa toreko, tidak ada syariat. Jadi tanpa hakikat syariat toreko, tidak payu. Adanya toreko syariat karena ada hakikat. Bisa dipahami? Nggih. Laras Mbah. Jadi adanya toreko syariat yang kita lihat itu karena ada badan kita, ya kan? Nggih. Coba badan ini tidak dicipta, ya tidak ada toreko syariatnya. Jadi lebih penting, lebih wujud mana antara syariat, toreko dan kita? Lebih mulia kita, ya enggak? Nggih. Berarti itulah yang dimaksud ciptakan manusia sebagai khalifah. Berarti syariat itu kasunyatan ya Pak Ustaz. Lanjut. Syariat itu kasunyatan. Oke. Saya lanjut sampai ma'rifatnya ya. Jadi hakikat ini pun tidak ada sebenarnya. Manusia ini pun tidak ada sebenarnya. Badan ini tidak ada sebenarnya. Tanpa Allah, tanpa uripe Allah. Ayo, sekarang inilah kita bisa menyaksikan, iya ya, ternyata yang lebih wujud di alam semesta ini, ya Allah. Wujudullah la mawjudan illallah. Tanpa Allah ya raunok badan. Tanpa Allah ya raunok toreko. Tanpa Allah ya raunok kabeh. Ya enggak? Mana yang lebih wujud? Kalau kita mau masuk ke dalam, kalau kita mau mi'raj, melintas menghitapi
kudrat, iradat, ilmu hayat sama basur kalam, langit 7 ini harus diterobos. Langit kudrat, kuasa, lepaskan kekuasaanmu, kembalikan bahwa kekuasaanmu itulah kuasa Tuhan. Iradah, lepaskan kehendakmu bahwa kehendak itu kehendak Tuhan. Ilmu, lepaskan ilmumu bahwa ilmu yang kau miliki itu bukan ilmumu, itu ilmunya Tuhan. Lepaskan hidup yang selama ini kau aku sebagai hidupmu, bahwa hidup itu uripi Allah. Penglihatan, dan perkataan, lepaskan semua, tembus langit 7, baru sudah lengser semua langitnya, baru yang nyata hanya Allah. Ya kan Kang Mas? Nggih. Itulah yang dimaksud alam Loh Mahfud atau Sidratul Muntaha. Itulah kursinya Allah itu. Ketika manusia sudah seperti awal dulu. Coba kita rasakan. Saat kita dicipta dari tanah sampai menjadi bayi, apakah Anda masih ingat? Tidak ingat apa-apa kan? Sekarang sudah lupa, Mbah. Sama. Nanti pun orang yang meninggal itu proses dari badan menjadi tanah sama-sama enggak tahunya. Ya enggak? Nggih. Enak enggak? Gak ditakut-takuti setan lagi. Kalau ceritanya setan kan nakut-nakuti. Kalau kamu nanti di kuburan digebloki, dikasih pertanyaan, tidak jawab, digebloki, diiris-iris, ditandang sama malaikat. Tidak ada itu, hoak. Logika begini Kang Mas. Saya pas meninggal, tak taruh meja, tak potong-potong. Apa saya bisa jerit-jerit? Aduh. Paling yang adu-adu orang yang masih hidup itu ya kan? Nggih. Seolah-olah dia yang dipotong. Kenapa? Karena dia masih merasa bahwa badan ini badan manusianya. Badan saya besok dicacah, dipotong-potong, dikasihkan makan buaya, dikasihkan makan harimau. Saya mampu ada hidupnya ya kan. Tapi orang itulah yang geliang atau yang merasa seakan-akan dirinya yang dimakan ya enggak? Nggih. Berarti siksa itu di mana? Ketika dirimu masih ada, ya itulah anar. Tapi ketika dirimu sudah tidak ada, enjoy saja, mau tidak ada, ya kan? Nggih. Ada pertanyaan, menjalankan syariat dan tarekah membuahkan makna hakikat kesabaran sing obah isi orsik. Iya betul sekali Kang Mas. Itu harus kita selami, dalami, sehingga yang itu kan cuma teori, sehingga teori itu sudah kita hancurkan, yang ada hanya kenyataan. Jadi ketika manusianya wis menang nerimo ing pandum, wis sadar sing lungguh iki sapa, sing ngerokok iki sapa, sing salat iki sapa, di luar dari kekuasaan manusianya, yaiku barang wis la maujudan illallah. Yaitulah makrifatullah. Ketika manusianya wis ora makrifat. Kalau manusia masih ngaku-ngaku makrifat, yo waduh kok makrifat. Yo itu loh barangi. Iblis itu loh lebih makrifat dari manusia. Yo itu barangi Kang Mas. Nggih, leres. Jadi intinya manusia itu harus menghilangkan sebuah Yang dibayang-bayangkan gitu ya. Ya, silakan Kang Mas, intinya Kang Mas Bambang. Ya, intinya manusia itu intinya harus begitu. menghilangkan sebuah pengakuan. Jadi pengakuan Kang Mas sambil ngopi ya Kang Mas ya. Nggih, monggo. Ya, Mbak.
Handsetnya bang, handsetnya itu pakai handset ini Jangan- bang. Jangan terlalu dekat handsetnya. Iya. Suara saya agak serak-serak. Ada musik-musiknya nih. Bukan. Alhamdulillah senang ya bisa ngobrol-ngobrol mudzakarah dengan kakang-kakang Mas ini, ada Kang Bambang, Kang Kawa, Kang Nurullah, Cahaya Allah. Jadi aplikasi Nurullah itu adalah ketika hancur lebur kiamat, nur manusianya, nur Muhammadnya sudah dihancur leburkan, yaitulah Nurullah. Jadi jangankan saya, Nabi Muhammad pun pernah ditegur oleh Allah, Muhammad, jangan kau pernah roh, nah itu urusanku. Ini maknanya kiasan, sanepan, begini maknanya. Ketika Muhammadnya masih jadi Tuhan, ketika manusianya masih jadi penguasa di dalam hatinya, orang pasti bisa bahas pangeran. Fungsi dibahas, bung, awu-awu atau teori saja. Iya kan Kang Mas? Iya. Karena yang bisa membahas Allah itu ya Allah. Araftu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Mana mungkin Abdul Halim ini mengenal Abdul Halimnya tanpa Tuhan? Bagaimana mungkin Abdul Halim tahu bahwa dirinya ini Abdul Halim atau diri ini manusia tanpa Tuhan? Apa mungkin Abdul Halim bisa ngomong tanpa Tuhan? Apa mungkin Abdul Halim bisa mendengar tanpa Tuhan? Sama, Anda pun juga begitu. Tanpa Allah, Anda tidak ada. Tanpa Allah, kalau Allah tak bersuara dan tak bisa. Suaranya putus-putus, Mbak. Berhuruf, maka Allah, karena Allah yang bisa menciptakan huruf dan yang menciptakan suara hanya manusia, ya kan? Oke, moga-moga. Bila tak ada Allah, tak ada Tuhan, tak ada urip, ya mana ada huruf dan suara, ya enggak Kang Mas? Betul sekali Pak Ustadz. Jadi hancurkan nur Muhammadnya, baru ketemu Nurullah. Jadi memang perjalanannya awalnya Nurullah, terciptalah Nur Muhammad, terciptalah ganti nama, tidak tercipta ganti nama dari Nurullah, Nur Muhammad jadi roh, jadi jasad. Jadi ingin kembali kepada Nurullah yang balik seperti semula, dari jasad ke roh, ke Nurul Muhammad, ke Nurullah. Maknanya yaitulah yang dimaksud syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Bukan hak milik manusianya. Jadi manusia yang sudah makrifat itu di dalam hatinya wis orang ngerti apa-apa, wis orang rumangsa makrifat. Kenapa? Karena tanpa Allah ra ono makrifat. Iya tidak Kang Mas? Pak Ustadz, saya mau izin turun Nggih, nggih monggo Kang Mas. Matur suwun pencerahanipun. Assalamualaikum. Sami-sami Kang Mas, kula nggih matur suwun. Waalaikumsalam. Paringi pencerahan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Nurullah, Kang Kawa, ada kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan? Monggo Mbah, belum ada lintasan lagi Mbah. Monggo. Belum ada. Ini suaranya yang ada ya. Saya input suaranya ya. Input mic-nya. Nah, alhamdulillah. Jadi caranya menyadari bahwa makrifat itu hanya milik Allah itu dengan
ayat Al-Isra. Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Apakah begitu ayatnya? Tidak. Coba Sangkut mak. dulu jawab. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Apa begitu ayatnya? Tidak, Mbak. Tidak. Ya abdihi, Mbak. Saja manusia lain tidak berarti ayatnya harus subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah, ya kan? Iya, nggih. Iya, nggih. Agar manusia yang lainnya tidak bisa Isra Mi'raj seperti Nabi Muhammad. Kalau bi Tidak Muhammad boleh bin ngaku-ngaku, Abdullah ya yang kan? lain tidak dapat, Mbak. Lain. Sangkut suaranya ini mungkin jaringan saya ini. Tidak Jaringan handphone ini. bisa Isra Mi'raj. Kalau manusia yang tidak bisa Isra kan tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad. Ya. Ini jaringan, Mbak. Mi'raj itu hanya milik Kanjeng Nabi Jaringannya Muhammad. jaringannya Mbah Urip ini. Iya. Jaringan saya yang putus-putus ya. Iya, mohon maaf Mbah, coba off cam dulu, Mbah. Off Iya, cam ya dulu, apa Mbah. caranya off cam ini? Off cam dulu. Caranya ya apa caranya? Mulai dulu saya tidak bisa. Balik kamera. Ya apa caranya off cam, Mas? Saya tidak bisa, mulai dulu saya. Apa yang dipenuhin? Ini saya pun tidak pandai juga ini Mbak handphone. Caranya cam. Mas, Bang Nurullah kan sering live cam atau on cam. Oh. Tutup ini Bah, tutup yang ada gambar kotak itu. Ini Bah, yang ada gambar kotak. Susah ini juga saya untuk menjelaskan. tutup yang ada gambar. Ini kan Tutup yang gambar kotak. Di atas apa bawah itu, Mas? Boleh dulu saya cari. Bisa. juga kalau tidak live sendiri ya untuk menunjukkan tempat tidak hafal ini. Kalau tidak Iya, ya apa caranya ya? Yang ditekan itu yang mana? sudah oke, sudah Mbah, sudah oke. Suaranya sudah oke. Sudah oke, sudah. Jadi subhanallah Rabbi Muhammadin bin Abdullah. Kalau hanya Nabi Muhammad saja yang Isra Mi'raj, berarti manusia yang lain tidak bisa Isra Mi'raj. Kalau yang lain tidak bisa Isra Mi'raj, berarti yang lain muhal untuk ikut nabinya, ya kan? Oke, laras. Betul. Bermakna gugur. Jadi maknanya subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi siapakah yang Isra Mi'raj itu? Ya seluruh manusia itu Isra Mi'raj. Apapun agamanya, apapun golongannya, alirannya. Awalnya dulu manusia Isra diperjalankan dari Masjidil Haram. Di suatu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, maknanya yang sesungguh-sungguhnya. Sejak dulu manusia diperjalankan oleh uripe Allah dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah yang dimaksud Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang mana diceritakan Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu oleh malaikat dan para rasul. Maknanya bayi itu sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang. Maka ketika bayi terlahir, maka berjamaah, sholat berjamaah. Apa maknanya? Kumpul dengan ayah ibunya, ya kan?
Nggih. Itulah gambarannya. Jadi seluruh gambaran manusia itu ya diisra mi'rajkan, diperjalankan Allah semua di suatu malam. Apa malamnya? Bukan malam-malam hari. Malam itu ketika manusianya masih gaib. Malam itu ketika manusianya masih belum ada. Malam itu maknanya manusianya ketika manusianya belum mampu mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah yang dimaksud subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Malam itu. Itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Kalau manusia tidak memahami ini, tak akan pernah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar itu ada pada setiap diri manusia, bagi manusia yang menyadarinya. Ya kan Kang Mas? Nggih. Malam Lailatul Qadar itu apa sih? Malam ketika manusianya yang gaib, Allahnya yang nyata, ya itulah Al-Qadar. Allah berkuasa atas manusianya, ya kan? Nah, sampai di Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan pada cahaya itu. Nggih. Betul. Selama ini yang dimaksud zulumati kan cahaya yang gelap itu kan cahaya manusianya. Ketika manusianya masih merasa yang wujud, ketika manusianya masih merasa yang hidup, yang bisa ngapa-ngapain, itu minaz zulumat maknanya manusianya masih berada di alam kegelapan, di alam jahiliyah. Ya enggak? Nggih, cahaya kegelapan tapi merasa dalam terang nggih. Iya. Terangnya menyesatkan, masih terang manusianya, ya kan? Nggih, nggih. Sholatnya sesat, syahadatnya sesat, zakatnya sesat, amalnya sesat, puasanya sesat. Kenapa? Sing dadi pangeran sik menungsani. Itulah orang-orang kafir di sisi Allah loh ya. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Kafir di sisi Allah. Iya, nabrak-nabrak. Sholati nabrak, syahadati nabrak, zakati nabrak, kebaikan nabrak, hancur. Ya kan? Nggih. Orang kena gawe sangu wong hancur, ya kan? Nggih. Maknanya perjalanan dari manusia kepada Tuhannya, hancurkan manusiamu. Itulah yang dimaksud minadz zulumati wan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Kapan itu waktunya? Ketika kau bangkitkan Muhammad yang sudah lama terkubur di dalam dadamu. Apa yang dimaksud Muhammad yang terkubur setelah lama di dalam dadamu? Selama ini kan kita jadi rasulnya hawa nafsu. Selama ini kan kita jadi utusan hawa nafsu. Selama ini kan kita hanya jadi pesuruh hawa nafsu. Kapan kita menjadi rasul, utusan, pesuruhnya Allah selama ini? Iya enggak? Nggih. Setelah terbongkar hijab itu, Mbah. Ya itulah. Terbongkar hijab. Iya. Kalau itu sudah kita hijrah berperang di jalan Allah agar kita juga menjadi utusan Allah seperti Nabi Muhammad. Muhammad bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Maknanya Nabi Muhammad melempar saja tidak bisa, apalagi sholat, apalagi duduk, apalagi makan, apalagi naik onta. Melempar tidak bisa. Itu yang dimaksud lillah itu. Bila yang ada hanya Allah, Allah lah yang berlaku, ya kan? Nggih. Kalau sudah sampai di situ, apa kita tidak kumpul dengan Nabi Muhammad? Apa kita tidak ketemu dengan Nabi Muhammad secara langsung live? Ya, ketemu tiap hari, Mbah. Nah, kenapa bisa ketemu? Karena Tuhannya sama. Ya enggak? Nggih. Tuhannya sama, Esa, ya kan? Laras, Mbah. Laras. Tapi kalau Tuhannya beda, meskipun kita ngaku-ngaku orang Islam, ya butuh syafaat Nabi Muhammad, tapi yang di dalam hati kita masih jadi Tuhan manusianya, ya ora bisa ketemu.
اللهم صل على سيدنا محمد وأسغي للظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه